Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di depan zodiak Sagittarius ya di minggu pertama bulan September 2025. Oke, buat para Sagi, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Sagittarius. Sekali. 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja buat para Sagi. Di minggu pertama bulan September, aku melihat ada hal-hal yang terkait dengan keuangan yang lagi kurang stabil. Tapi ini sepertinya bukan kamu aja. Seperti yang biasa aku katakan, zaman sekarang ekonomi memang lagi sulit ya. Dan kamu pun kalau ada niatan untuk menginvestasikan uang kamu di minggu pertama ini, harus lebih hati-hati. Kenapa harus lebih hati-hati? Karena aku melihat ada peluang untuk bad investment di sini. Apakah memang mungkin perhitungannya kurang tepat, atau memang ada investasi yang ditawarkan terus ternyata bodong. Nah, itu yang harus kamu hati-hati. Apalagi buat kamu yang lagi asik investasinya secara digital di sini, yang main di digital tuh harus hati-hati juga ya. Terus di minggu pertama ini juga aku melihat Sagi cenderung lebih tertutup ya. Kayak bener-bener jaga privacy. Cenderung tertutup, jaga privasi, gak banyak tentang kehidupan kamu yang coba kamu share ke orang lain, kecuali memang pekerjaan yang harus didokumentasikan gitu ya. Contoh mungkin kamu seorang content creator ataupun influencer, public figure gitu. Hanya hal-hal yang terkait dengan pekerjaan yang akan kamu share. Kalau tidak, soal urusan pribadi nggak ada gitu. Aku nggak tahu ya apa penyebabnya. Apakah selama ini mungkin kehidupan pribadi kamu terlalu banyak dicampuri oleh orang lain, atau terlalu banyak dikomentari oleh orang lain ketika kamu ngepost sesuatu, ngupload sesuatu gitu. Jadi kayak ya udahlah gitu, daripada di komen-komen orang gitu males yang penting udahlah aku private aja. Nah gitu, lebih jaga, lebih privacy aku melihatnya. Dan di minggu pertama ini juga aku melihat Sagi, kamu akan terkait dengan uang dan keluarga ya. Bisa antara dua opsi di sini. Kalau nggak tentang kamu yang istilahnya kasih keluarga, atau kalau nggak kamu yang diberi oleh keluarga gitu tentang uang ya. Kalau kamu yang dikasih keluarga atau dikasih orang tua itu bisa jadi terkait ya pemberian orang tua ataupun warisan. Tapi kalau kamu yang memberikan terhadap keluarga ataupun orang tua, berarti memang kayak sebagai bentuk tanggung jawab juga kali ya. Oke. Apalagi kalau terhadap orang tua di sini. Oke. Nggak masalah, masih bagus, masih oke, biar rezeki kamu semakin lancar gitu ya, kasih orang tuamu. Terus juga di minggu pertama ini aku melihat ada hal-hal yang terkadang memang gak akan berjalan sesuai 100% dengan harapannya kamu. Dan itu sesuatu yang wajar ya menurutku, karena di dunia ini, di hidup ini gak ada hal-hal yang akan berjalan lancar 100% gitu loh. Cuma kalau dimudahkan, dilancarkan mungkin. Tapi apakah harapan bisa 100% seperti apa yang kita inginkan? Nggak juga, kayak gitu. Dan ada hal yang terkadang juga bikin kamu jadi nggak yakin soal harapan kamu di minggu pertama ini. Ya namanya hidup ya, pasti ada. Terkadang ada beberapa harapan kita yang memang intinya nggak 100% aja ya, sesuai dengan keinginannya kita, kayak gitu. Terus di minggu satu ini, di minggu pertama ini juga aku melihat terkadang Sagi ini ada kayak rasa insecure dengan harapannya gitu ya. Terus juga kayak nggak terlalu berani ekspektasi atau berharap tinggi lagi buat sesuatu hal gitu. Aku nggak tahu penyebabnya apa, tapi bener-bener yang kayak kamu nggak yakin aja gitu. Kayak ya udah, aku nggak mau berharap lebih lagi gitu, ekspektasi ketinggian. Takutnya nanti ya kalau nggak kesampaian bakalan sakit banget gitu kan, jatuhnya sakit banget. Jadi ada harapan yang nggak kesampaian, kamu juga nggak ingin berekspektasi lebih, kalau aku melihatnya gitu.
Terus di minggu keempat lagi, mentang-mentang di kartu habis kartu yang keempat ya. Di minggu pertama ini buat Sagi, aku melihat juga ada beberapa orang yang cenderung melihat Sagi ini kayak sombong dan mungkin secara omongan agak kasar gitu. Atau agak, sebenarnya Sagi itu bukan kasar, to the point aja teman-teman ya. Apa yang dia omongin itu benar dan to the point. Tapi beberapa orang kayak, ih kamu kok kasar banget sih omongannya, ih kok kamu gitu banget sih mulut kamu ya, nggak bisa jaga perasaan orang lain apa ya. Dan ada yang mengatakan bahwa terkadang Sagi ini juga ceroboh dalam hal bersikap gitu. Sebenarnya dia baik, tapi ada tindakan-tindakannya yang cenderung membuat orang lain menyangka bahwa dia jadi nggak baik kayak gitu. Ya sebenarnya ini sih prasangka orang terhadap kamu Sagi ya. Intinya selama kamunya juga menjaga sikap, menjaga omongan, atau kalaupun orang lain masih ngomong kayak gini tentang kamu, ya udah itu urusan mereka. Yang penting kamunya udah mencoba untuk jadi orang baik selama ini gitu ya. Dan di minggu pertama ini juga aku melihat ada hal-hal yang sepertinya kayak ada hal-hal yang terkadang bikin kamu jadi bimbang gitu ya, bimbang. Dan ini terkait dengan prioritas antara dua hal. Aku tuh harus prioritasin yang mana gitu, yang A atau yang B, contohnya gitu. Ada hal-hal yang terkadang juga cukup naik turun di sini kondisinya tentang kondisi keuangan. Kalau aku melihatnya kayak gitu, nggak stabil. Semakin malas kamu, semakin kecil kesempatan kamu untuk mendapatkan uang yang banyak di minggu pertama ya, kayak gitu. Hati-hati soal kondisi keuangan, kehilangan segala macemnya tuh ya. Dan juga intinya jangan ceroboh aja ya soal nyimpen duit Sagi. Dan soal pekerjaan, mungkin ada isu-isu tentang susahnya dapat kerja. Wow, itu bukan isu ya, isu lagi ya. Mungkin isu PHK buat kamu yang udah kerja, atau kayak iya nih kak, kayaknya akan ada pengurangan, kabar-kabarnya seperti itu. Nah, kamu harus antisipasi ya kalau udah dengar-dengar kabar kayak gini dari tempat kerja kamu sekarang. Kamu harus antisipasi segera gitu. Kayak jangan tunda-tunda. Oh apa ya, menjelang mungkin itu beneran terjadi, mungkin kamu diriin usaha gitu ya, cari usaha sampingan kecil-kecilan gitu. Biar kalau kejadian isu ini kamu nggak kaget dan nggak kelabakan sendiri gitu. Terus di minggu pertama ini juga ada obsesi yang sepertinya Sagi coba kejar ya. Cuma obsesi ini kalau kamu terlalu turutin ya, dengan cara yang tidak dewasa, tidak bijaksana ya, itu bisa menimbulkan bad news buat kamu di kemudian hari gitu. Dan juga di minggu pertama ini aku melihat ada hal-hal yang sepertinya nggak akan berkembang secara cepat sesuai dengan prediksinya kamu di sini Sagi ya. Ada hal-hal yang aku melihatnya sesuatu di sini kayak sulit buat grow. Makanya kamu nggak berani ekspektasi tinggi kan tadi terhadap hal-hal yang kamu harapkan. Karena mungkin di lapangan memang keadaannya sesulit itu kak. Makanya untuk salah satu hal yang pentingnya Sagi inginkan, Sagi tuh nggak berani ekspektasi tinggi-tinggi karena tahu realita di lapangan seperti apa, dalam prosesnya gimana. Jadi ya udah sedapatnya aja. Kayak gitu. Aku suka dengan Sagi yang realistis ya. Realistis, nggak memaksa. Ya kalau memang segitu ya segitu dapatnya. Jadi apa adanya gitu ya Sagi ini. Dan di minggu pertama ini juga aku melihat kamu banyak banget unek-unek yang dipendam sendiri. Karena kebanyakan dipendam, ini bisa meledak. Jadi akan ada momen dimana Sagi bisa marah banget di minggu pertama ini, sangat emosional gitu. Ketika semua beban di pundaknya dan ketika itu meledak luar gitu ya, itu kayak yang mungkin akan bikin orang-orang di sekitarnya kamu tuh jadi kayak takut gitu ya sama kamu. Oke, jadi jaga emosimu ya, jaga emosimu, karena kalau kamu emosian gak akan mendatangkan uang sekalipun buat kamu ya. Camkan aja itu biar kamu nggak yang istilahnya kayak, oh iya juga kak, ngapain aku capek-capek emosi, kan menguras tenaga ya emosi. Kita marah, kita emosi, kita nangis, itu menguras tenaga banget. Toh kamu nangis pun kamu nggak akan dapat uang ya, kecuali kamu memang buat konten sedih-sedihan tuh ya. Baru akan dapat AdSense gitu. Jadi lakukan hal-hal yang menurutku bermanfaat dan kalau ada hasilnya ya. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Sagi di minggu pertama September 2025 ya.
Yang pertama, kamu dipesankan katanya gunakan intuisimu sebagai moral kompasnya kamu tuh. Jadi moral itu penting buat dijaga, attitude itu penting buat dijaga. Pakai intuisimu, tentukan wah ini sesuai standar nggak sih kelakuanku gitu ya, dengan yang diterima oleh norma-norma gitu ya, norma-norma sekitar ya, sosial, sesuai nggak sih aku. Pakai intuisimu, rasain. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan katanya apapun itu sebenarnya kamu akan selalu bisa pede secara alami, Sagi. Jadi buat para Sagi yang mungkin selama ini kurang pedean orangnya, kamu sebenarnya bisa menjadi pede tanpa harus jadi orang lain. Jadilah dirimu sendiri, karena kamu ada apa ya kalau aku bilangnya, bukan bakat, kamu sangat berpotensi menjadi orang yang pedenya sangat bagus gitu. Mungkin kemampuan punya, bakatnya juga ada, sehingga nggak gampang disepelekan orang. Kamu bisa naikin dengan value yang kamu punya, kamu bisa lebih percaya diri gitu. Terus yang ketiga di sini kamu juga dipesankan lebih baik jujur tapi menyakitkan daripada kebohongan yang istilahnya manis tapi kebohongan kayak gitu. Jadi di minggu pertama ini apapun itu hal permasalahannya, ini pesannya buat kamu, jadilah tetap Sagi yang berterus terang apa adanya, meskipun itu mungkin menyakitkan, jujur-jujuran tapi ya menyakitkan tapi jujur-jujuran daripada kebohongan, daripada manis tapi itu semua kebohongan. Ungkapkanlah kejujuran apa adanya. Jadilah kamu, pedilah dengan dirimu Sagi kayak gitu ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya yang bisa terkoneksi dengan kamu untuk ini semua di minggu pertama September, kamu bisa terkoneksi energi paling kuat dengan Libra, Cancer, Aquarius, itu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu. Dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye, Sagittarius.